semuanya, kembali lagi di acara Live Talk bersama saya Vinadia, sang pemandu acara di talk show ini. Pada kali ini kita akan membahas tema, apakah lulus kuliah S1 kalian para mahasiswa dan siswa-siswa di luar sana akan melanjutkan S2 atau menjadi wirausaha atau kalian akan terjun untuk bekerja. Nah, di sini kita sudah mengundang ketiga narasumber kita untuk membahas tentang tema kali ini. Mari kita sambut narasumber kita. Halo semuanya, di sini sudah ada ketiga narasumber kita. Kita sapa dulu ya. Halo Kania. Halo. Halo Kak Monik. Halo. Halo Kak Jesslyn. Halo. Nah, di sini aku mau bertanya seputar pertanyaan tentang habis kuliah itu, habis S1 itu, kalian tuh lebih prefer milih bekerja atau lebih milih S2? Nah, di sini aku mau bertanya dulu kepada Kania mengenai latar belakang dan seberapa pentingkah pendidikan itu untuk sekarang ini? Terima kasih pertanyaannya. Kalau menurut aku, penting apa enggak? Menurut aku penting karena pendidikan itu dapat ditelusuri melalui pengetahuan dan sebaliknya pendidikan dapat ditelusuri dengan pengetahuan. Jadi bagaimanapun pendidikan tuh memiliki ikatan kuat dengan pengetahuan. Seperti yang kita ketahui, pengetahuan tuh adalah jalur alternatif yang sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Dan juga bisa sebagai motivasi besar untuk kita menjalani proses pendidikan. Contohnya saya ingin jadi dokter. Kalau saya ingin jadi dokter, saya butuh pengetahuan-pengetahuan yang mendasar. Teknik-teknik bagaimana bisa menyelamatkan pasien, menyembuhkan pasien, dan merawat pasien. Jadi, oleh karena itu, pengetahuan itu sangat penting karena adalah hal yang mendasar bagi kita semua untuk menjalani proses pendidikan kita. Berarti pendidikan itu sebagai pengetahuan untuk melanjutkan proses kedepannya ya? Iya, betul. Oke, kalau menurut Kak Monik gimana nih? Seberapa pentingkah pendidikan itu untuk sekarang ini? Kalau menurut aku penting banget ya, dan benar kata Kania tadi barusan bahwa level awal, kalau misalkan kayak di game tuh level awal sebelum kamu ke level-level selanjutnya. Dan sebagai batu pijakan untuk kamu loncat ke batu selanjutnya, yaitu di kehidupan selanjutnya kayak gitu. Mana pengetahuan dan pendidikan ini kan nggak cuma berdasarkan dari pengetahuan tentang misalkan kalau saya kerja seperti ini saya mau jadi apa, tapi juga termasuk kepada bagaimana nanti attitude kamu di lingkungan kerja dan sebagainya seperti itu. Berarti pendidikan itu kita juga sebagai belajar nggak cuma pengetahuan tapi attitude dan perilaku kita juga diajarin ya. Oke, kalau menurut Kak Jesslyn gimana nih? Seberapa penting pendidikan itu untuk sekarang ini? Yang pasti pendidikan itu penting banget ya, karena melalui proses belajar itu kita bisa mendapatkan banyak hal baru, seperti cara memecahkan masalah, cara kita berpikir kritis, cara kita menghadapi persoalan, menghadapi teman-teman kita. Terus pola berpikir kita juga pasti akan berubah menjadi lebih terbuka kayak gitu. Berarti cara pemikirannya ya yang bisa diubah untuk dalam pendidikan itu sendiri. Iya. Oke, aku mau nanya lagi nih ke pertanyaan selanjutnya. Kenapa sih Kania itu lebih prefer habis milih S1 atau habis kuliah itu lebih milih langsung bekerja? Kenapa sih alasannya? Oke, alasan kenapa aku memilih bekerja setelah lulus kuliah, aku punya 3 alasan. Pertama, mengaplikasikan ilmu aku. Seperti yang kita tahu, kerja adalah aktivitas di mana kita bisa mengaplikasikan ilmu kita yang selama ini kita pelajari di pendidikan. Nah, oleh karena itu kita penting mencari tempat di mana kita bisa mengaplikasikan ilmu kita. Terus yang kedua, bisa bertanggung jawab dirinya sendiri. Karena ketika kita udah masuk ke dunia pekerjaan, kita belajar untuk mandiri, bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Karena kalau kita masih di kuliah, SMA, kita masih ditanggung jawabkan oleh orang tua. Jadi ketiga, berarti intinya nggak mau ngebebani orang tua ya setelah S1 itu. Iya gitu. Oke, ada yang mau ditambahin lagi kan ya? Mungkin yang ketiga itu berbakti kepada orang tua.
memang berbakti kepada keluarga itu sampai akhir hidup kita. Tapi saat kita udah lulus kuliah, ini waktunya kita berbakti dengan keluarga. Karena ketika kita sudah menikah, kita fokus sama keluarga kecil kita. Udah tidak fokus dengan keluarga utama kita. Oke. Kalau menurut kamu nih, kenapa habis kuliah itu atau habis S1 itu lebih prefer melanjutkan S2 dibandingkan dengan bekerja? Kalau alasan aku tersendiri, sebenarnya mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Karena aku merasa masih belum cukup ilmu yang aku dapatin di S1. Gitu. Berarti mau menggali potensi yang ada lagi itu ya? Masih mau menggali potensi lagi. Kalau menurut Kak Jesslyn, kenapa lebih prefer menjadi wirausaha setelah S1 atau setelah lulus kuliah? Untuk alasan pertamanya hampir sama sih kayak Kania, karena pertamanya saya nggak mau bebanin orang tua. Dengan saya punya usaha saya sendiri itu, saya nggak usah bebanin orang tua saya bisa mencukupi kehidupan saya sendiri. Saya memilih menjadi wirausaha kan banyak juga pasti yang tanya, kenapa nggak mau kerja sama orang aja? Kenapa kamu lebih milih untuk menjadi wirausaha? Kalau menurut saya sendiri, kalau saya bisa membuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang, kenapa saya nggak melakukan itu? Mengapa saya justru malah bekerja dengan orang kayak gitu? Oke, kalau menurut tanggapan kamu Nick, gimana sih tanggapan sama Kania sama Kak Jesslyn itu? Mereka kan lebih kerja dibandingkan dengan S2. Gimana menurut tanggapan kamu Nick? Kalau menurut aku sendiri, dari tanggapan Kania dan Kak Jesslyn, yang pertama sih yang mau aku tanggapi itu adalah yang tentang membebani orang tua ya. Kalau menurut aku, kalau misalkan memang kalian udah gali potensi kalian lagi, dan kalian gak mau membebani orang tua kalian dengan misalkan kalau saya S2 saya akan membebani orang tua saya, mendingan saya kerja dulu aja baru saya S2. Kalau menurut saya, kalau memang kalian udah punya niat tersendiri kalian mau S2, kalian bisa mencari berbagai macam jalan supaya kalian gak membebani orang tua kalian untuk mengambil S2. Contohnya kalian bisa ngambil beasiswa kayak gitu. Berarti beasiswa itu juga penting ya dalam S2 itu sendiri. Ya, kalau misalkan kalian berpikir nggak mau ngebebani orang tua kalian kayak gitu. Kalau gimana kalau menurut tanggapan Kania terhadap tanggapan kamu Nick yang tadi, beasiswa itu penting, apakah setuju atau enggak? Ya, pastinya beasiswa setuju. Cuma kalau menurut aku, S2 itu nggak terlalu penting banget karena S1 tuh udah cukup. Banyak mahasiswa S1 udah sukses, bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, mendapatkan jabatan yang tinggi. Jadi nggak perlu banget harus S2 karena ya S2 kan pasti mahal dan perlu lagi bayar uang kuliah gitu. Apalagi kalau misalkan ekonominya menengah ke bawah itu sangat sulit untuk mengikuti S2. Meskipun menambahkan ilmu lagi, tapi tergantung lagi ekonominya kayak gimana. Yang pertama yang mau aku tanggapin adalah kalau misalkan S2 nggak penting, nggak mungkin banyak orang yang mau ngambil S2. Nggak mungkin banyak universitas yang mau repot-repot membuka jurusan untuk S2 kayak gitu. Dan selanjutnya tentang S1 aja itu udah bisa mendapatkan posisi jabatan yang tinggi di perusahaan. Kalau menurut aku, kamu S1 aja udah bisa dapat posisi yang tinggi, gimana kamu S2? Dan bahkan sekarang, di zaman sekarang ini, perusahaan-perusahaan internasional itu kan udah banyak yang masuk ke Indonesia. Perusahaan internasional, perusahaan multinasional, mereka itu lebih mencari, mereka lebih membutuhkan orang-orang yang memang pendidikannya udah lebih tinggi, contohnya udah S2. Dan kalau misalkan Kania memandang bahwa ekonomi menjadi faktor utama, banyak kok anak-anak dari kalangan bawah yang memang misalkan contohnya dari, anak tukang beca, misalkan dia udah bisa S3, dia bakal bisa S3 tanpa ngebebani orang tuanya. Oke, terima kasih Monik atas tanggapannya. Kalau menurut aku, bukannya nggak terlalu penting, cuma lebih baik supaya tidak membandingkan orang tua juga, cukup dapat S1 juga udah oke banget untuk di dunia pekerjaan. Apalagi kalau kita lihat zaman sekarang generasi muda tuh pengen nyari duit dibandingkan ngikutin pendidikan sampai tinggi. Karena sekarang udah berbeda sama zaman yang dulu. Kalau yang zaman sekarang pengen banget langsung nyari duit. Makanya anak kuliahan tuh udah dapat menghasilkan duit dengan part-time dan segala macam. Balik lagi ya, berarti pendidikan itu tergantung dari ekonomi mereka dan niat dan pribadi mereka itu kayak gimana.
Oke. Tapi aku mau nanggepin ya sebelumnya, kenapa aku bisa nyanggah Kania tentang kayak gitu, karena awalnya Kania udah bilang bahwa S2 itu nggak terlalu penting. Dan kalau misalkan menurut Kania, anak-anak zaman sekarang itu lebih banyak yang mau menghasilkan uang, kalau menurut aku mereka bukan yang mau menghasilkan uang, tapi lebih ke mereka udah menemukan passion di mana mereka bisa jalanin dan sekalian menghasilkan seperti itu. Dan kalau misalkan menurut Kania S1 itu cukup, ya itu balik lagi ke Kania sendiri sih. Iya. Oke. Gimana menurut Kania terhadap tanggapan Kamonik? Apakah setuju? Ya, balik lagi emang pendapat kita kan pasti beda-beda. Kalau menurut aku ya langsung kerja tuh udah oke banget. Kalau misalkan S2, ya balik lagi ke diri kita masing-masing sih. Kalau bagaimana menurut Kania dan Kamonik terhadap tanggapan bahwa si Kak Jesslyn ini lebih milih wirausaha? Menurut Kamonik itu kayak gimana? Kalau menurut aku dari Kak Jesslyn yang lebih milih wirausaha itu ya sebenarnya balik lagi sih ke kepilihan pribadinya masing-masing. Kalaupun aku menjadi Kak Jesslyn, aku mungkin lebih memilih menjalankan dua-duanya langsung. Kayak misalkan aku buka bisnis, aku juga ngelanjutin kuliah gitu. Oke, kalau menurut Kania gimana nih terhadap tanggapan Kak Jesslyn yang lebih milih wirausaha? Oke, kalau menurut aku sebenarnya nggak salah untuk memilih wirausaha. Cuma kalau dengar kata wirausaha berarti itu usaha diri kita kan. Nah, itu membutuhkan modal. Modal itu kita dapatkan modal dari mana? Dari bekerja. Kecuali ekonomi keluarganya sudah mencukupi. Saya setuju dengan perkataan Kak Monik untuk bekerja sambil kuliah, karena saya udah pernah ngelakuin itu di S1 saya. Sebelum saya S1, selama perkuliahan saya, jadi saya bisa kumpulin modal itu untuk membuka wirausaha. Seperti itu. Kalau boleh berpendapat lagi, sebenarnya kuliah sambil bekerja itu boleh-boleh aja, tapi kasihan sama diri kita sendiri. Pertama capek, pikiran, tubuh kita yang harus udah lagi bekerja tapi juga kuliah, dan itu bisa mempengaruhi pola pikir kita. Jadi nggak fokus sama pekerjaannya atau nggak fokus sama kuliahnya, dan juga tergantung dengan keluarganya. Menurut Kania itu lebih milih biar nggak S2 itu biar nggak stres gitu ya? Iya. Oke, Kania, kalau dari tanggapan dari aku, sebenarnya tuh capek atau enggaknya tergantung diri kita sendiri. Kita bisa bagi waktu atau enggak. Kalau misalnya kita nggak bisa bagi waktu, pasti kita bakal ngerasa capek. Terus kalau misalnya kalian ambil part-time-nya itu bukan di bidang yang kalian suka, kalian juga pasti ngerasa jenuh, merasa capek. Sebenarnya pintar-pintarnya kita bagi waktu juga. Terus kalau misalnya diomongin jalanin dua-duanya, kalian nggak bakal bisa fokus. Sebenarnya aku setuju dengan hal itu. Oleh karena itu, abis selesai S1, aku memutuskan untuk langsung ngebuka usaha aku sendiri. Kenapa aku nggak ngelanjutin S2? Karena aku mau fokus untuk jadi seorang wirausaha. Kayak gitu. Oke, berarti wirausaha itu juga sangat penting ya bagi Kak Jesslyn untuk melanjutkan ke depannya itu seperti apa? Iya. Oke. Aku juga punya pertanyaan nih buat Kania dan Kak Jesslyn. Kalau misalnya kalian dikasih beasiswa 80%, apakah kalian akan memilih beasiswa itu atau tetap akan bekerja atau menjadi wirausaha? Menurut Kania itu kayak gimana? Kalau menurut aku, tergantung dengan beasiswanya. Kalau beasiswa untuk kuliah yang reguler, aku nggak milih karena kuliah reguler itu kan pasti Senin sampai Jumat, sedangkan aku bekerja dari Senin sampai Jumat. Jadi, kalau beasiswanya di kuliah malam, kemungkinan aku ambil karena kuliahnya hanya hari Sabtu dan Minggu, Senin sampai Jumat aku bekerja. Ya. Kalau menurut Kak Jesslyn, seperti apa? Yang pertama, pasti saya akan melihat jurusannya dulu. Saya cocok atau enggak di jurusannya. Kedua, saya lihat universitasnya. Saya cocok atau enggak berada di universitas itu. Itu sesuai passion saya enggak? Yang selanjutnya, saya itu juga seorang wirausaha kan. Jadi saya harus memikirkan bisnis saya. Saya juga mau fokus untuk menjalankan bisnis saya. Jadi saya mau memastikan kalau waktu dari kuliah yang nanti saya ambil di S2 itu nggak bertabrakan dengan bisnis waktu yang saya gunain untuk menjalankan bisnis saya.
Kalau misalnya memang keduanya itu bisa dijalankan secara bersamaan, saya bakal mengambil S2 itu. Berarti menurut Kania dan Kak Jesslyn, jadwal itu sangat penting ya untuk melanjutkan ke Ya. depannya itu seperti itu. Oke. Menurut Kak Monik, seperti apa tanggapan Kania dan Kak Jesslyn kalau jadwal itu sangat penting untuk ke depannya? Kalau menurut aku tentang jadwal sangat penting, iya pasti sangat penting. Tapi balik lagi, kuliah itu kan jamnya fleksibel dan bisa juga kalian ngambil yang seperti kalian ya bilang kelas karyawan ataupun kalian mengambil kuliah online. Jadi kalian nggak perlu ke kampusnya langsung kayak gitu. Dan itu tergantung pinter-pinternya lagi. Itu balik lagi ke diri kalian, pinter-pinternya kalian time managementnya gimana. Kalau misalkan tadi kata Kak Jesslyn kan, Kak Jesslyn udah pernah coba waktu S1 itu kerja sambil kuliah. Berarti kan secara nggak langsung Kak Jesslyn itu udah punya satu batu loncatan di mana dia udah tahu rasanya kerja sambil kuliah itu seperti ini, kayak gitu. Jadi pengalaman itu juga sangat penting ya untuk melanjutkan. Iya, pengalaman itu pasti sangat penting. Itu pasti bakal menjadi sesuatu yang bisa dipelajari buat nantinya. Iya, Oke, saya aku setuju punya sekali dengan kata-kata kamu. Oke, sekarang ke pertanyaan selanjutnya. Menurut kalian, bagaimana sih tanggapan kalian dan tips apa untuk motivasi anak muda sekarang habis lulus kuliah atau S1 itu? Tanggapan Kak Monik seperti apa? Kalau menurut aku, kalian cukup ingat aja pepatah yang bilang you only live once atau kamu cuma hidup sekali aja. Jadi, lakuin apa yang menurut kamu memang harus kamu lakukan, lakukan apa yang menurut kamu terbaik buat kamu, dan ambil apapun kesempatan datang sama kamu. Kerjaan apapun, kesempatan apapun kamu harus gapai. Karena mungkin itu bisa jadi passion kamu buat kamu nanti kerjakan di masa depan. Dan buat kalian yang abis lulus kuliah itu masih bingung mau ngapain, mau jadi apa, ingat lagi, ambil apapun kesempatan datang sama kamu. Karena mungkin kesempatan itu adalah peluang awal kamu buat nanti kamu bekerja di masa depan. Seperti itu. Berarti kesempatan itu harus diambil ya, karena nggak ada kesempatan untuk kedua kalinya. Oke, untuk menurut Kak Jesslyn, seperti apa nih tips atau motivasi untuk anak muda sekarang? Untuk motivasinya, kalau misalnya kalian pertama kali masuk kuliah kan pasti kalian punya motivasi ya. Misalnya kalian masuk kuliah, aku ingin menjadi orang yang sukses. Kalian udah pasti bakal gigih di kuliah itu untuk mencapai kesuksesan. Kalian bakal menyerap ilmu sebanyak-banyaknya di kuliah, misalnya sebagai sarjana ilmu komunikasi. Kalian bakal fokus di ilmu komunikasi itu, dan kalian setelah keluar dari kuliah, kalian sebagai sarjana ilmu komunikasi, kalian akan pasti bekerja di ranah ilmu komunikasi. Dan kalau misalnya memang tidak bisa, kalian bisa mengikuti passion kalian, seperti yang tadi kamu sempat singgung, atau enggak kalian bisa membuka sebagai seorang wirausaha seperti aku, bekerja sama dengan teman-teman kalian mungkin, ataupun yang lainnya, kayak gitu. Oke, kalau menurut Kania seperti apa nih tips dan motivasi untuk anak muda sekarang? Kalau menurut aku, simpel aja, jangan biarkan diri kalian dianggap rendah sama orang lain, tetapi tunjukkan kemampuan kalian, skill kalian yang kalian punya sebaik-baik mungkin, semaksimal mungkin, seterbaik mungkin, supaya banyak orang menganggap diri kita berguna buat orang lain dan dipercaya oleh banyak orang. Gitu. Oke, kesimpulan dari Kania itu berarti kita tuh jangan dianggap remeh ya sama orang, berarti kita harus menunjukkan yang terbaik di dalam diri kita itu seperti apa. Seperti itu ya? Betul. Oke. Sekian dari pertanyaan saya untuk kalian semua. Terima kasih sudah ingin meluangkan waktu untuk acara talk show ini. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Amin. Dan terima kasih banyak. Terima kasih, Vina. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Jaga kesehatan ya. Ya, sekian acara talk show singkat yang bertema pendidikan itu. Kita berterima kasih kepada narasumber kita, ketiga narasumber kita, karena sudah memberikan inspirasi dan motivasinya bagi orang-orang yang di luar sana, bahwa pendidikan itu sangat penting dan ilmu itu harus digapai setinggi-tingginya, dan kita harus menggapai itu dan menjadikan yang terbaik untuk kedepannya. Mohon maaf atas ketidaknyamanan dan tutur kata yang tidak berkenan. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di acara talk show selanjutnya. Stay healthy and stay safe.